Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cornelia Cemara dari Prodi Agribisnis PPAPK. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu kami dari kelompok 5. Di sini saya mengambil tema keberlanjutan sumber daya laut dengan kearifan lokal adat Sasi Laut di Maluku. Nah, pertama-tama, apa sih kearifan lokal itu? Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, keterampilan, sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan alam, dan sosialnya. Nah, adat Sasi ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat Maluku dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, terutama sumber daya laut. Nah, selanjutnya, apa itu sasi? Sasi adalah larangan untuk memanen sumber daya tertentu seperti hayati laut maupun darat dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk sasi laut adalah istilah yang berasal dari budaya maritim di Indonesia, khususnya di daerah-daerah pesisir. Sasi laut merujuk pada tradisi atau adat yang ditetapkan untuk melindungi sumber daya laut dan ekosistem di suatu wilayah. Selanjutnya, tujuan diadakannya sasi laut adalah untuk melindungi sumber daya laut dan menjaga keberlanjutan ekosistem perairan, serta bertujuan untuk mencegah penangkapan ikan yang terjadi berlebihan dan merusak ekosistem laut. Selain itu, sasi laut juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan, memastikan keberlangsungan hidup ikan, dan mendukung keberlanjutan mata pencarian nelayan di daerah tersebut. Selanjutnya, yaitu sistem nilai budaya. Nah, tata pelaksanaan sasi laut di Maluku melibatkan serangkaian langkah dan aturan adat yang dihormati oleh masyarakat setempat. Pertama-tama, penetapan sasi laut sering kali melibatkan musyawarah bersama di tingkat komunitas atau desa. Dalam forum ini, para tokoh adat, nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya berdiskusi untuk menentukan area yang akan diberlakukan sasi laut dan periode waktu tertentu. Artinya berapa lama sasi laut itu ditetapkan. Selanjutnya, fungsi nilai budaya. Fungsi nilai budaya sasi laut mencakup berbagai aspek yang mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat lokal dan lingkungannya. Yang pertama, sasi laut mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Yang kedua, sasi laut juga mencerminkan konsep-konsep keadilan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, aspek nilai budaya sasi laut yang lain adalah peran dalam mempertahankan identitas budaya lokal. Nah, sasi laut menjadi simbol kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bisa dibilang sasi ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, yang melibatkan unsur-unsur adat dan kepercayaan lokal. Praktik sasi laut menjadi bagian integral dari warisan budaya Maluku yang perlu dijaga dan dilestarikan. Selanjutnya, jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku. Jenis sasi yang ada di Maluku ada dua jenis. Yang pertama, sasi laut. Nah, sasi laut adalah sasi yang meliputi kawasan pantai dan laut yang termasuk pertunaan desa. Hal ini berarti segala kandungan laut yang dianggap penting oleh masyarakat setempat, tergantung pada nilai ekonomis hasil laut tersebut. Ini pun meliputi jenis ikan tertentu, yang biasanya bergerak berpindah-pindah secara berkelompok seperti ikan lompa. Bila satu kelompok telah memasuki satu labuhan, maka masyarakat dilarang untuk menangkapnya. Sejak saat itu, sasi mulai berlaku. Contoh sasi laut seperti biolola, kerang,
rumput laut, mutiara, dan ikan. Yang kedua adalah sasi sungai atau sasi kali. Nah, sasi yang mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kali. Misalnya pada saat ikan lompa sudah memasuki kali, masyarakat dilarang untuk mengganggu dan menangkapnya. Masyarakat dilarang mencuci bahan dapur di kali, orang laki-laki dilarang mandi bercampur dengan perempuan, dilarang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun melewati tempat mengambil air minum. Perahu bermotor atau sejenis speedboat yang masuk ke kali tidak boleh menghidupkan mesinnya. Pohon kayu di tepi kali di sekitar lokasi sasi tidak boleh ditebang kecuali pohon sagu. Nah, contoh sasi kali ini seperti ikan lompa di Pulau Haruku. Selanjutnya, sanksi yang diberikan untuk para pelanggar sasi ini. Sama halnya dengan adat yang lain, maka sanksi-sanksi atas pelanggaran adat sasi dilaksanakan oleh penguasa negeri dan arwah leluhur. Sanksi yang paling berat dan sangat ditakuti di waktu dahulu adalah sanksi yang diberikan oleh arwah leluhur. Nah, bila mana ada orang yang melanggar sasi, yaitu melakukan pengambilan tanaman atau hasil-hasil laut pada masa tutup sasi, maka hukuman yang diberikan yang pertama, hukuman dari pemerintah negeri, yaitu raja dan perangkat negeri kepada si pelanggar adalah ditangkap, dipertontonkan di depan masyarakat umum, dan mendapat hukuman fisik lainnya seperti dicambuk, dikenakan denda, kerja paksa, dan dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu hukum yang akan diberikan oleh arwah atau roh-roh tete nenek moyang atau leluhur, antara lain adalah anak sakit-sakitan secara terus-menerus dan akhirnya meninggal dunia, sehingga keluarga itu tidak memiliki seorang keturunan. Selanjutnya, kasus yang pernah terjadi dalam masyarakat adat di Desa Eti, khususnya di Desa Eti, pernah terjadi kasus pencurian teripang. Hal ini terjadi karena masyarakat di Desa Eti kurang menyadari akan tujuan dari pelaksanaan adat sasi, sehingga eksploitasi akan sumber daya alam dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak eksploitasi yang berlebihan tersebut, walaupun ada sanksi yang diberlakukan. Selanjutnya, status hukum. Yang pertama, Perda. Nah, di Maluku, di tingkat provinsi sampai akhir ini belum ada satupun daerah yang mengatur tentang hukum adat sasi. Sebuah pranata adat atau kearifan lokal yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat setempat. Apalagi sebuah perda yang secara khusus mengatur hukum adat sasi dalam pengelolaan sumber daya alam kelautan atau bahari. Yang ada adalah perda yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan yang tersebar di beberapa perda, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan perikanan. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang pertama, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang pengelolaan wilayah pesisir. Yang kedua, pulau-pulau kecil dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku memiliki keanekaan ragam sumber daya alam hayati
dan non-hayati, serta jasa lingkungan berpotensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan dan dikendalikan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu diimplementasikan secara terpadu agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan dan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari yang didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu membentuk peraturan daerah Provinsi Maluku tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi daerah peralihan antar ekosistem darat dan laut yang masih dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Ke arah darat mencakup wilayah administrasi keamanan, dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dengan garis pantai. Selanjutnya, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan. Yang pertama, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa perikanan di Provinsi Maluku merupakan kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikendalikan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, bahwa pengelolaan perikanan perlu diupayakan secara terpadu untuk mencapai keseimbangan pemanfaatan dan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungan bagi pembangunan perikanan berkelanjutan. Selanjutnya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu membentuk peraturan daerah Provinsi Maluku tentang pengelolaan perikanan. Yang kedua, ruang lingkup peraturan dan peraturan daerah. Ruang lingkup pengaturan dan peraturan daerah. Ini meliputi yang pertama, lingkup wilayah pengelolaan perikanan daerah adalah Laut Teritorial Maluku beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman yang digunakan untuk usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. Dan lingkupan pelaku usaha perikanan adalah orang perseorangan dan koorporasi, baik warga ataupun negara. Selanjutnya, Indonesia maupun asing yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengelolaan hasil perikanan, dan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya pada wilayah pengelolaan perikanan daerah. Nah, kedua perda ini memang jika dicermati secara umum dibentuk untuk mengkokamindir tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab di Maluku. Perda Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengatur tentang ekosistem darat dan laut beserta pengelolaannya, serta batas-batas wilayah. Sedangkan untuk Perda Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang pengelolaan perikanan mengatur tentang lingkup wilayah pengelolaan perikanan dan lingkup pelaku usaha perikanan. Selanjutnya, status hukum Perpu mempunyai keterkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang mengatur tentang pelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya alam. Nah,
Status hukum Perpu. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Yang pertama, Pasal 8 Ayat 1 berbunyi, setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya alam ikan atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 9 berbunyi, setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Yang kedua, Pasal 33 Ayat 1 berbunyi, usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengelolaan, serta pemasaran hasil hutan. Yang ketiga, Pasal 37 Ayat 1 yang berbunyi, pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Ayat 2, pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservatif dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Yang keempat, Pasal 64 yang berbunyi, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Yang kelima, Pasal 47 yang berbunyi perlindungan hutan dan kawasan hutan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Selanjutnya, mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Yang keenam, Pasal 67 Ayat 1 berbunyi, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Berhak yang pertama, melakukan pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan. Yang kedua, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketujuh, Pasal 5 Ayat 2, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedelapan, Pasal 6 Ayat 1, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang kesembilan, Pasal 7 Ayat 1, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dampak dari peraturan hukum adat sasi laut, yaitu masyarakat dapat memperoleh hasil laut yang banyak karena selama berlakunya tutup sasi laut. Semua hasil laut dilarang untuk diambil sampai tiba waktu buka sasi. Dan dampak dari hukum positif yaitu dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, maka sumber daya alam dan lingkungan dapat terjaga dengan baik. Nah, kesimpulannya, dalam masyarakat adat sasi laut dijalankan untuk menyelamatkan tanaman atau buah dan hasil laut agar tidak dipanen sebelum masa panennya,
atau benar-benar layak panen, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan mencegah kerugian petani dan nelayan. Sasi juga bertujuan untuk menghindari dari pencurian, karena setelah diberlakukannya sasi, akan ada sekelompok orang yang menjaga area sasi yang disebut kewang. Nah, hukum adat sasi laut memiliki kedudukan terhadap hukum positif di Indonesia, khususnya terkait dalam masalah lingkungan. Hukum adat dapat memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam yang ada guna menjaga kelestarian di daerah tersebut. Hukum adat mengatur hubungan-hubungan hukum, hak dan kewajiban antara orang atau organisasi dalam suatu persekutuan adat. Nah, berikut tadi merupakan materi hasil dari diskusi kami, yaitu kelompok 5. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi dan penyampaian presentasi ini, saya mohon maaf. Sekian presentasi saya. Terima kasih.